Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adistia Aulia Salma dari kelas 11 PS 5, absen 1. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi tentang konflik Timur Tengah, yaitu kudeta di Turki. Kudeta adalah suatu tindakan pembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang secara ilegal dan seringkali bersifat brutal. Kudeta akan sukses bila terlebih dahulu melakukan konsolidasi dalam melakukan legitimasi sebagai persetujuan dari rakyat serta telah mendapatkan dukungan atau partisipasi dari pihak militer dan non-militer. Kudeta di Turki terjadi pada tanggal 15 sampai 16 Juli 2016. Upaya ini diduga direncanakan oleh sebuah faksi angkatan militer bersenjata Turki. Namun, upaya ini dapat digagalkan. Kudeta ini dilakukan di beberapa lokasi, antara lain Ankara, Istanbul, Marmaris, dan Malatya, melibatkan antara pihak kelompok militer dan pemberontak. Hingga saat ini, masyarakat masih bertanya-tanya apa yang menjadi penyebab sebuah faksi di tubuh militer Turki yang ingin mengambil alih kekuasaan dari tangan Presiden Erdogan. Sejauh ini, penyebab atau motif kudeta belum dipaparkan dengan jelas dan masih secara gamblang. Namun, ada alasan di balik kudeta gagal tersebut. Sejak 1960, terjadi 5 kali percobaan kudeta. 4 diantaranya berhasil. Dan baru di era Erdogan ini yang gagal. Sosok Erdogan yang sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri tidak bisa dilepaskan dari organisasi Ikhwanul Muslimin yang awal mula lahir di Mesir. Meski tidak sama dengan pandangan politik Ikhwanul Muslimin, rezim Erdogan tidak menyukai kebebasan pers, hak individu, serta pemisahan antara agama dan negara. Atau bisa disimpulkan, Erdogan cenderung bersifat diktator. Pandangan Erdogan jelas berseberangan dengan visi Kemal Atatürk, pendiri negara Turki yang menjunjung tinggi negara sekulerisme demokratis serta melindungi hak kebebasan individu dan berpendapat. Dan rezim yang berkuasa tidak lepas dari isu korupsi. Selain soal perebutan kekuasaan dan pengaruh kalangan elit, diduga faktor itulah yang menjadi penyebab rasa kekecewaan di tubuh faksi militer hingga menerbitkan rencana kudeta. Dampak dari kudeta tersebut adalah Turki menahan sekitar 15.200 orang setelah rencana kudeta gagal. Turki men-skors 8.000 aparat polisi dan militer Turki mengumumkan mengambil alih kekuasaan. Kudeta ini memunculkan berbagai reaksi dari negara sebagian dan juga organisasi internasional, antara lain yaitu NATO, yang menyerukan untuk tetap tenang dan menghormati konstitusi dan institusi yang demokratis di Turki. PBB mengeluarkan pernyataan agar Turki dapat berdamai, dan Uni Eropa menyerukan untuk menahan diri dan menghormati institusi yang demokratis. Mungkin itulah sedikit informasi yang dapat saya sampaikan tentang kudeta di Turki. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.